Hello, TKC Family. Hari ini, kami akan membawakan sebuah kisah inspiratif tentang perjalanan hidup seorang pemuda bernama Bayu. Terlahir di desa kecil dan penuh tantangan, Bayu awalnya merasa terjebak oleh takdirnya. Namun, melalui bimbingan seorang guru bijak, ia belajar bahwa meskipun kita tidak bisa mengubah nasib, kita selalu bisa memilih sikap dan tindakan kita. Melalui cobaan, badai, dan kehilangan, Bayu menemukan makna tanggung jawab dan keberanian sejati. Cerita ini akan mengajarkan kita semua bahwa di balik setiap kesulitan ada pilihan untuk bangkit, untuk tumbuh, dan untuk menjadikan hidup lebih bermakna. Jadi, pastikan kalian menonton sampai akhir dan bersiaplah untuk terinspirasi. Bayu sudah lama membenci takdirnya. Ia lahir di sebuah desa terpencil di kaki gunung, tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota, dan ia merasa semua yang ia alami adalah ketidakadilan. Kedua orang tuanya hanyalah petani kecil, dan hidup mereka tidak pernah lepas dari masalah ekonomi. Bayu sering bertanya-tanya, mengapa aku dilahirkan di sini? Mengapa aku harus menjalani hidup yang penuh kesulitan? Suatu hari, saat Bayu sedang duduk di pinggir ladang, Pak Gembul, seorang pria tua bijak yang tinggal di desa itu, datang dan duduk di sampingnya. Pak Gembul dikenal sebagai orang yang suka mengajarkan filosofi kehidupan kepada siapapun yang mau mendengarkannya. Pak Gembul menatap ke langit yang mulai temaram dan berkata, "Bayu, tahukah kau apa bedanya takdir dan pilihan?" Bayu mendengus. "Bagi saya, Pak, takdir itu hanya alasan untuk tidak bisa maju. Saya tidak bisa memilih di mana saya dilahirkan. Saya tidak bisa memilih untuk menjadi kaya atau memiliki kesempatan bagus di kota." Pak Gembul tersenyum tipis. "Kau benar, tempat kau lahir dan keadaanmu sekarang mungkin adalah takdir yang tak bisa kau pilih. Tapi ada satu hal yang selalu bisa kau pilih, Bayu." Bayu memandangnya skeptis. "Apa itu, Pak?" "Sikapmu." Bayu terdiam. Kalimat sederhana itu seperti air dingin yang menyirami hatinya yang penuh amarah. "Sikap?" gumamnya, setengah tidak percaya. "Ya, sikap. Takdir mungkin memberimu tempat ini, ladang ini, keluarga yang sederhana. Tapi bagaimana kau memandang semuanya, dan bagaimana kau bertindak di dalamnya, itulah yang menentukan hidupmu." Jelas Pak Gembul sambil memandangi langit yang mulai gelap. Setelah percakapan itu, Bayu tidak langsung berubah. Namun, kata-kata Pak Gembul terus terngiang di kepalanya. Semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa ada sesuatu yang bisa ia lakukan. Mungkin ia tidak bisa mengubah kenyataan bahwa ia lahir di desa kecil ini, tetapi ia bisa memilih untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupannya di sini. Bayu mulai bekerja lebih keras di ladang, membantu keluarganya dengan penuh ketekunan. Ia belajar cara baru untuk menanam dan memanen yang lebih efektif, membaca buku-buku tentang pertanian berkelanjutan yang dipinjamnya dari perpustakaan kecamatan, bahkan mencoba bercocok tanam menggunakan teknik yang lebih modern. Orang-orang desa mulai menyadari perubahan pada Bayu, dan beberapa anak muda terinspirasi olehnya, ikut bekerja keras dan belajar cara-cara baru. 5 tahun kemudian, Bayu tidak hanya menjadi petani yang sukses, tetapi juga seorang pemimpin komunitas. Desa mereka berkembang, panen meningkat, dan kini banyak orang desa yang bersemangat untuk terus belajar berinovasi. Setiap kali ia melihat hasil kerja kerasnya, Bayu merasa bangga, bukan karena ia mengalahkan takdir, tetapi karena ia memilih sikap yang tepat terhadapnya. Pada suatu pagi, saat Bayu duduk di pinggir ladang yang kini luas dan subur, Pak Gembul datang lagi dan duduk di sebelahnya, seperti 5 tahun yang lalu. "Aku ingat kau dulu bertanya mengapa kau dilahirkan di sini," kata Pak Gembul tersenyum. Bayu tersenyum balik. "Mungkin aku dilahirkan di sini karena disinilah aku bisa menjadi sesuatu yang berarti." Pak Gembul mengangguk. "Mungkin. Dan mungkin juga, langit tidak pernah berubah, tapi kau yang kini melihatnya dengan cara berbeda." Bayu memandang langit yang sama, tetapi pagi ini langit itu tampak lebih cerah. Ia tersenyum. Takdir mungkin membawanya ke tempat ini, tetapi pilihan-pilihannya lah yang membuatnya merasa hidup. Pada malam penuh bintang, Bayu menatap ke langit mengenang perjalanan panjang yang telah ia lalui sejak percakapan pertamanya dengan Pak Gembul. Kini, ia tak lagi merasakan kemarahan atau penyesalan atas kehidupannya di desa ini. Sebaliknya, ia merasakan kedamaian mengalir dalam dirinya, rasa syukur yang tenang. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan mulus, dan Bayu segera dihadapkan pada ujian baru. Beberapa bulan setelah malam itu, badai besar melanda desa mereka. Hujan turun tanpa henti, angin menerbangkan atap rumah-rumah, dan sebagian besar ladang mereka terendam air. Panen yang selama ini mereka usahakan dengan susah payah musnah dalam sekejap.
Bayu merasa hatinya remuk melihat hasil jerih payahnya, dan harapan banyak orang hancur di depan matanya. Desa itu kembali diliputi kesedihan dan keputusasaan. Banyak warga yang merasa bahwa semua upaya mereka sia-sia. Mereka bertanya-tanya, apa gunanya bekerja keras jika pada akhirnya semuanya dapat lenyap dalam satu badai? Bayu merasakan beban di pundaknya semakin berat. Orang-orang memandangnya, menantikan kata-kata atau tindakan yang bisa mengembalikan semangat mereka. Namun, di dalam dirinya, Bayu sendiri dilanda keraguan. Ia merasa hampir menyerah, merasa bahwa mungkin semua perjuangannya memang tidak berarti di hadapan kekuatan alam yang begitu besar. Pada suatu malam, ketika suasana desa masih muram, Bayu kembali menemui Pak Gembul. Ia menumpahkan seluruh keluh kesahnya, berbicara tentang betapa lelahnya ia berusaha dan betapa tidak adilnya dunia. Pak Gembul mendengarkan dengan sabar, dan setelah Bayu selesai berbicara, ia berkata dengan suara tenang, "Bayu, kau ingat waktu pertama kali kita berbicara tentang takdir dan pilihan?" Bayu mengangguk, meskipun hatinya masih terasa berat. "Ladangmu yang hancur oleh badai ini adalah takdir," lanjut Pak Gembul. "Namun, bagaimana kau memilih untuk bangkit atau jatuh karenanya? Itu adalah pilihanmu." Bayu terdiam. Kata-kata itu lagi, tentang memilih sikap terhadap apa yang terjadi. Meskipun ia sudah pernah mendengarnya, kali ini kata-kata itu terdengar dengan makna yang lebih dalam, seolah Pak Gembul sedang menantangnya untuk benar-benar menghidupi prinsip itu. Perlahan, Bayu mulai memahami. Badai telah menghancurkan ladangnya, tetapi belum tentu harus menghancurkan semangatnya. Di dalam dirinya, ia merasa bahwa pilihan ini adalah ujian terakhir untuk memahami makna tanggung jawab pribadi. Keesokan harinya, Bayu mengumpulkan penduduk desa. Dengan suara mantap, ia berbicara kepada mereka. "Badai ini adalah ujian, dan aku tahu kita semua merasa hancur," katanya. Matanya menatap satu persatu wajah penduduk desa yang lelah dan sedih. "Namun, kita bisa memilih untuk menyerah dan meratapi nasib, atau kita bisa memilih untuk bangkit dan mulai dari awal. Aku tidak bisa menjanjikan hasil yang pasti, tetapi aku tahu, jika kita menyerah sekarang, maka semua kerja keras kita benar-benar akan sia-sia. Namun, jika kita bangkit bersama, ada harapan yang masih bisa kita pegang." Kata-kata Bayu menyentuh hati mereka. Seorang demi seorang mulai merasakan semangat kembali. Beberapa hari kemudian, dengan bantuan dan dukungan dari Bayu, desa itu mulai bergerak. Mereka bekerja sama untuk memperbaiki ladang, menanam bibit baru, dan membangun kembali rumah-rumah yang rusak. Bayu memimpin mereka, tidak hanya sebagai seorang petani, tetapi sebagai seorang pemimpin yang diakui dan dihormati. Musim berikutnya, panen desa mereka kembali pulih. Mungkin tidak sebesar sebelumnya, tetapi cukup untuk membuat mereka bertahan. Lebih dari itu, desa tersebut kini menjadi lebih kuat dan lebih kompak daripada sebelumnya. Mereka telah belajar bahwa dalam setiap tantangan, ada pilihan untuk bangkit dan bertahan. Dan dalam setiap bencana, ada peluang untuk saling mendukung dan tumbuh bersama. Bayu menyadari bahwa takdir telah membawa mereka pada badai itu. Tetapi keputusan untuk tetap bersatu dan bangkit adalah pilihan mereka. Desa itu kini bukan hanya sekumpulan rumah dan ladang. Desa itu adalah komunitas yang memiliki ikatan batin yang lebih dalam, yang tidak mudah hancur oleh angin dan hujan. Suatu malam, Bayu duduk kembali di ladangnya yang telah bangkit dari kehancuran. Ia menatap langit yang kini tampak jernih setelah musim badai berlalu. Di sampingnya, Pak Gembul kembali duduk seperti sahabat lama. "Kau telah belajar sesuatu yang sangat berharga, Bayu," kata Pak Gembul. "Takdir mungkin tidak selalu bisa dihindari, tetapi keberanianmu untuk memilih adalah yang menentukan nilai kehidupanmu." Bayu mengangguk sambil tersenyum. Kali ini, ia benar-benar mengerti. Langit yang sama, badai yang sama, tetapi ia telah menjadi pribadi yang berbeda. Ia mengerti bahwa dalam hidup, kita mungkin tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Dan disitulah terletak kekuatan manusia yang sesungguhnya. Setelah musim panen yang berhasil, kehidupan di desa kembali normal. Namun, ada sesuatu yang berubah dalam diri setiap penduduk, terutama Bayu. Kini, Bayu tidak lagi merasa sebagai pemuda yang terjebak oleh takdirnya. Ia tidak lagi merasa kecil atau terikat oleh desa terpencil ini. Sebaliknya, ia merasa seolah telah menemukan makna hidupnya di sini, di tempat yang dulu ia anggap sebagai belenggu. Waktu berlalu, dan usia Pak Gembul semakin senja. Suatu sore, Bayu mendapati lelaki tua itu duduk sendirian di bawah pohon besar di pinggir ladang. Pak Gembul menatap jauh ke arah cakrawala, seolah memandangi sesuatu yang tak kasat mata.
Bayu duduk di sampingnya, menghormati keheningan yang terasa begitu damai. Setelah beberapa saat, Pak Gembul berkata pelan, "Bayu, sudah waktunya aku pergi." Bayu menoleh, terkejut. "Pergi, Pak? Kemana?" Pak Gembul tersenyum, senyum penuh ketenangan dan kepasrahan. "Setiap orang punya takdirnya, Bayu. Dan takdirku sudah hampir selesai di sini. Aku telah melihat bagaimana kau tumbuh, bagaimana kau memimpin desa ini. Kau sudah menemukan jalanmu. Sekarang aku bisa tenang." Bayu merasa dadanya sesak. Meskipun ia sudah tahu usia Pak Gembul yang renta, kata-kata itu seperti memberi isyarat yang sulit diterima hatinya. "Pak, saya masih banyak belajar dari Bapak. Saya masih membutuhkan nasihat Bapak." Pak Gembul tertawa kecil. "Nasihatku? Kau sudah memiliki semua yang kau butuhkan, Bayu. Kau hanya perlu mendengarkan hatimu. Hati yang tulus dan ikhlas adalah guru terbaik. Ingatlah selalu bahwa takdir bukanlah rantai yang mengikatmu, tetapi panggung untuk memainkan peran yang telah kau pilih." Bayu terdiam, menyerap setiap kata yang diucapkan gurunya. Ia tahu bahwa di balik kata-kata itu tersimpan pesan terakhir yang mendalam. Beberapa hari kemudian, kabar duka menyelimuti desa. Pak Gembul meninggal dunia dengan tenang di rumahnya pada malam yang sunyi. Seluruh desa berkumpul untuk memberi penghormatan terakhir kepada lelaki bijak itu, yang selama ini menjadi cahaya bagi mereka semua. Bayu merasakan kesedihan yang mendalam, tetapi juga sebuah tekad baru mengisi relung hatinya. Pak Gembul mungkin telah pergi, tetapi kebijaksanaannya akan tetap hidup melalui apa yang telah ia ajarkan. Bayu berjanji pada dirinya sendiri untuk meneruskan pesan-pesan gurunya, untuk terus mengingatkan warga desa bahwa setiap badai, setiap tantangan adalah panggilan untuk memilih jalan yang lebih baik. Tahun-tahun berlalu, desa itu berkembang menjadi komunitas yang hidup dan mandiri, jauh lebih maju daripada yang pernah dibayangkan. Anak-anak muda kini mengikuti jejak Bayu, belajar bahwa takdir bukanlah alasan untuk menyerah, melainkan undangan untuk berani memilih. Desa itu menjadi simbol kekuatan dan keteguhan di tengah keterbatasan. Bayu sendiri tumbuh menjadi sosok yang dihormati dan dikenang sebagai pemimpin yang bijaksana. Setiap kali ia menghadapi keputusan sulit, ia selalu teringat pesan terakhir Pak Gembul. Takdir bukanlah rantai, tetapi panggung untuk memainkan peran. Pada suatu sore, puluhan tahun setelah kepergian Pak Gembul, Bayu duduk sendirian di bawah pohon besar di pinggir ladang, tempat ia pernah berbincang dengan gurunya. Ia menatap ke arah cakrawala dengan senyum damai di wajahnya. Langit tetap sama, tetapi hidup Bayu telah penuh warna. Ia menghela napas panjang, merasa telah menjalani hidupnya dengan penuh makna. Dalam hatinya, ia berbisik lembut, "Terima kasih, Pak Gembul." Dan demikianlah, dengan langit yang perlahan berubah warna keemasan, cerita Bayu pun berakhir. Sebuah kisah tentang takdir, tanggung jawab, dan keberanian untuk memilih. Sebuah pelajaran yang akan terus hidup, menembus waktu, dan terpatri dalam hati setiap orang yang mendengarnya. Terima kasih, pemirsa TKC Family, yang telah mendengarkan kisah inspiratif ini. Dari perjalanan hidup Bayu, kita belajar bahwa meskipun kita tidak bisa memilih takdir, kita selalu punya pilihan untuk menentukan sikap kita dalam menghadapi takdir. Misalnya, ketika menghadapi badai dan tantangan hidup, kita bisa memilih untuk bangkit dan menjadikan setiap cobaan sebagai pelajaran berharga. Semoga cerita ini menginspirasi kita semua untuk selalu berani menghadapi hidup dengan hati yang kuat dan pikiran yang positif. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya di channel TKC Family. Sampai jumpa di cerita berikutnya.